السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman dan Islam serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Kita bisa bangun pagi, mengawali hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan taufik kita untuk bisa mengisi waktu-waktu kita setelah salat subuh secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk beriktikaf di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama di majlis ilmu yang kita semua berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir ayatul ahkam kita yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 235 sampai dengan 237 yang berkaitan dengan melamar perempuan dan kewajiban memberikan mahar kepada perempuan yang ingin dinikahinya nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 235 sampai dengan 237, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 235 sampai dengan 237, wala junah alaikum, yang artinya dan tidak ada dosa bagi kalian terhadap
apa yang kalian ingin lakukan daripada meminang perempuan-perempuan, ya, meminang calon yang ingin dikehendaki untuk menikah dengannya, dengan secara sindiran, tidak dengan terang-terangan. Dan apa-apa yang kamu sembunyikan di dalam hatimu untuk menikahi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian menyebut-nyebut mereka, ya, perempuan-perempuan tadi yang ingin dinikahinya pada waktu itu, dan janganlah la tuwa'iduhunna sirran, janganlah kemudian kalian menjanjikan untuk menikahi mereka dengan sembunyi-sembunyi, kecuali kalian kemudian mengatakan perkataan yang baik, yang ma'ruf kepada mereka. Wala ta'zimu uqdatan nikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar kita atau orang-orang yang ingin, yang tadi ada keinginan untuk menikahi perempuan-perempuan tadi, janganlah kalian kemudian berazam, bertekad untuk melakukan pernikahan dengan mereka sebelum masa iddah mereka habis, hatta yablughal kitabu ajalah. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam diri kalian. Maka waspadalah terhadap hal tersebut. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Kemudian pada ayat yang 236 juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu. La junah 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak ada kewajiban atas kamu untuk memberikan mahar ketika kalian menceraikan perempuan-perempuan yang tadi sudah dinikahi sebelum kalian menggauli mereka, bercampur dengan mereka, atau belum menentukan maharnya, belum menyebutkan maharnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mat'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Dan hendaklah kamu memberikan mut'ah, pemberian. Wa mat'u mut'ah. Mut'ah itu adalah pemberian, kompensasi kalau bahasa kita. Pemberian kepada perempuan yang tadi kamu talak, pemberian, ya, baik itu dia lapang ataupun kurang sesuai dengan kemampuannya, memberikan pemberian hadiah kepada perempuan yang ditalaknya tersebut, yang sebelum dia dicampuri tadi, sebagai bagian daripada kebaikan untuk mereka. Haqqan 'alal muhsinin, yang hal itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad faradtum lahunna fariidah, dan kamu sudah menentukan maharnya yang ingin diberikan kepada orang istri yang tadi dinikahinya, tapi belum sempat digauli, kemudian diceraikan, tapi sudah disebutkan maharnya. Maka kata Allah, fanisfu ma faradtum, maka hendaklah kalian membayar setengah daripada mahar tersebut. Illa an ya'fun, kecuali para wali nanti memberikan tidak usahlah bayar hal tersebut, memberikan kelonggaran, memaafkan, atau au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, illa an ya'fun, kecuali ketika perempuan-perempuan tadi dia mengatakan memberikan untuk tidak membayar mahar tersebut, atau walinya kemudian juga memberikan maaf untuk tidak membayarkan mahar tersebut. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan memaafkan itu adalah lebih dekat daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan keutamaan-keutamaan
di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang dilakukan adalah Maha melihat segala sesuatu. Ikhwatal iman, ayat ini, ayat 235, ini persis Allah Subhanahu wa taala sampaikan setelah ayat yang berkaitan tentang masa iddah orang-orang yang atau istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Artinya bahwasanya ayat ini menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini tentang cara mengkhitbah, cara melamar wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi bukan semua wanita, tapi ayat ini khusus menjelaskan tentang cara melamar wanita-wanita atau istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Melamar sudah tahu, khitbah itu insyaallah sudah, apalagi bapak-bapak ini kayaknya sudah semuanya khitbah ini, bahkan sudah mengkhitbahkan anak-anaknya ini. Sudah lewat masanya. Khitbah itu adalah melamar, mengutarakan keinginan untuk menikah kepada wali daripada perempuan yang ingin dinikahinya. Jadi khitbah ini adalah salah satu proses yang dibolehkan dalam Islam sebelum kita menikahi seorang perempuan, agar kita tidak kalau bahasa orang tidak membeli kucing dalam karung. Biar tahu jelas yang mana mau dinikahinya. Bahaya nanti. Apalagi kalau perempuan itu punya saudara kembar, bahaya. Persis pula. Harus dikhitbah dulu, dipastikan yang mana mau dinikahi. Makanya dalam khitbah nanti salah satu yang dibolehkan dalam khitbah adalah an-nazar. Nazar itu melihat. Boleh melihat calon istri yang nanti ingin dinikahinya di saat dikhitbah tadi. Boleh melihat, tapi melihatnya juga tidak sembarangan. Melihat hanya yang dibolehkan, diizinkan dalam koridor syar'i. Kalau mau melihat secara keseluruhan melalui orang yang terpercaya, yang satu jenis kan gitu. Nah, yang dipercaya, yang nanti tidak. Karena nanti kalau ternyata yang dinikahi perempuan tersebut mempunyai aib, bisa nanti menjadi sebab perceraian setelah pernikahan. Makanya nazar itu dibolehkan, yang melihat dibolehkan dalam Islam ketika seorang mengkhitbah, tapi sekali lagi dalam koridor syar'i. Tidak boleh kemudian melihat auratnya. Kalau mau nanti melihat yang lain terkait dengan yang lainnya, maka menggunakan perantara orang yang terpercaya, ya, kerabat dekat dan lain sebagainya. Dan itu pun karena ada keinginan untuk menikah, bukan sembarangan. Nah, sehingga ini merupakan proses, ya, proses untuk seseorang meniti mahligai keluarga yang ingin menikah. Dibolehkan. Kemudian ada satu syariat dalam Islam, yaitu mengkhitbah. Datang laki-laki kepada wali perempuan, kemudian dia menginginkan dan mengutarakan keinginannya untuk menikahi anak daripada yang di bawah perwaliannya tersebut. Ya, ini adalah khitbah. Ketika seseorang perempuan sudah menikah sebelumnya, kemudian dia ditinggal mati oleh suaminya, maka boleh dikhitbah, boleh. Tapi ada ketentuannya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 235 sampai dengan 237 ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hukum mengkhitbah perempuan yang sedang dalam masa iddah setelah dia ditinggal mati oleh suaminya, maka dibolehkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aqnantum fi anfusikum. Tidak ada dosa bagi kalian terhadap apa-apa yang kalian sembunyikan daripada suka kepada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Boleh, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengutarakan hal tersebut, tapi dengan cara sindiran. Tidak boleh terang-terangan.
Nah, khitbahnya, melamarnya, mengatakan suka, nggak boleh dengan cara terang-terangan, dengan cara hanya nyindir saja. Masya Allah, makin cantik pula. Nah, itu boleh itu, ya. Dengan cara sindiran sesuai dengan kebiasaan di dalam tempat tersebut. Nah, sindiran ya, tidak boleh langsung terang-terangan. Saya ingin menikahi kamu. Nah, nggak boleh. Nggak boleh dengan terang-terangan atau yang bermakna dengan tidak terang-terangan ya. Jadi kata Allah, tidak ada dosa bagi kalian wahai laki-laki untuk mengutarakan keinginan kalian. Ya, kata Allah di sini, untuk mengutarakan keinginan kalian untuk menikahi perempuan-perempuan yang masih dalam masa iddah setelah dia ditinggal mati oleh suaminya, bi tariqit talmih la tasrih, dengan cara sindiran, dengan cara kata-kata kiasan yang menunjukkan keinginan kita untuk menikahinya, tapi tidak boleh dengan cara at-tasrih, terang-terangan. Fa inna Allah ta'ala ya'lamu ma akhfaytumuhu fi anfusikum minal maili nahwahunna. Karena Allah sesungguhnya Maha mengetahui apa-apa yang kamu sembunyikan dalam diri kalian terhadap kecondongan untuk suka kepada perempuan-perempuan tersebut. Dan waraghfatu fiz zawaj bihinna, dan keinginan untuk menikahinya. Wala yu'akhidhukum 'ala dzalik. Kalaupun betul ada keinginan itu, tidak apa-apa, tidak dosa. Ada orang yang kemudian melihat ada perempuan kemudian ditinggal mati oleh suaminya, kemudian suka dia, ingin menikahinya, nggak dosa. Tapi kemudian yang dosa jangan menyukai istri orang, itu nggak boleh. Kalau ini sudah kosong boleh, ya. Yang nggak boleh nanti menyukai orang yang masih ada di bawah kekuasaan orang lain, nggak boleh. Ini tidak ada dosa bagi kalian untuk menyembunyikan hal tersebut dalam diri kalian. Tapi ingat, ada adabnya. Masih dalam masa iddah tidak boleh kemudian, walakin la yasihhu an tajharu bihadhihi ar-raghbah wa hunna fi halatil iddah. Akan tetapi tidak sah kemudian kita utarakan secara terang-terangan. Tidak dibolehkan kita untuk mengutarakan secara terang-terangan kesukaan kita, keinginan kita untuk menikahinya sedangkan dia masih dalam keadaan masa iddah, apalagi dalam masa keadaan berkabung. Ya, masih sedih, masih ada yang namanya istri ditinggal oleh suaminya, meskipun baru sebentar, tapi ini ikatannya kan masih ada gitu. Masih ada ikatan, masih ada kesedihan itu. Jangan kemudian langsung terang-terangan. Dibolehkan bi tariqit ta'rid wa bil ma'ruf. Dibolehkan dengan cara tadi kiasan-kiasan secara baik, tidak kiasan-kiasan secara fahish juga. Tidak boleh kiasan bahasa-bahasa yang jorok, ya. Harus bil ma'ruf, dengan kata-kata yang baik, kiasan-kiasan yang baik. Bi syartin, dengan syarat alla yakuna hunaka fahshun aw ifhashun fil kalam. Nah, ini syaratnya, tidak boleh kemudian ada kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, kata-kata yang jorok. Meskipun kiasan tapi nggak boleh yang tidak baik, harus yang baik-baik. Wala ta'zimun niyyata 'ala 'aqdin nikah hatta tantahi al-'iddah. Dan jangan kemudian coba-coba ingin menikahinya, berazam saya pokoknya mau menikahinya, kecuali kalau habis masa iddahnya. Mengutarakan suka boleh dalam kiasan, tapi jangan kemudian mengutarakan ingin langsung menikahinya sedangkan mereka masih dalam masa iddah, belum habis masa iddahnya. Dan diingatkan, jangan punya azam yang kuat tersebut dalam hati, meskipun diingatkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan dalam dada kalian, dalam hati kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hal tersebut. Sehingga kemudian tidak boleh sekali lagi melamar, mengutarakan suka kepada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sedangkan mereka dalam masa iddah secara terang-terangan. Boleh secara kiasan dan perkataannya harus yang baik-baik.
Dan tidak boleh kemudian kita berazam kuat, niatan kuat untuk menikahi perempuan tadi sampai habis masa iddahnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya kemudian menyebutkan hukum perempuan yang diceraikan dan ketika diceraikan belum pula kemudian belum disentuh dan belum diberikan mahar atau belum disebutkan maharnya. Maka Allah pun kemudian mengatakan wala junah alaikum la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak ada dosa juga bagi kalian yang ingin melakukan talak, menceraikan istrinya tadi yang sudah dinikahinya sebelum digauli. Tidak harus digauli dulu baru diceraikan. Ya, meskipun baru nikah, tahu-tahu ada sesuatu, makanya penting tadi khitbah tadi penting. Ya, memastikan cocok, memastikan kemudian bisa diajak hidup bersama. Kalaupun kemudian ada ketidakcocokan yang menyebabkan untuk bercerai, meskipun belum digauli, maka dibolehkan dan tidak ada dosa bagi laki-laki tersebut yang menceraikannya. Ya, agar jangan sampai kemudian seseorang mengira bahwa talak ini adalah perbuatan yang diharamkan, yang tidak dibolehkan. Boleh, tidak ada dosa. Tapi meskipun boleh, sekali lagi, talak itu adalah abghadul halali indallah. Sesuatu yang dibolehkan, yang halal, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah talak. Tapi tidak diharamkan, boleh. Ya. Wa amara bidaf'il mut'ati lahunna tatyiban li khatirihinna. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang yang tadi menceraikan istrinya sebelum dia disentuh, digauli, untuk memberikan mut'ah, pemberian hadiah. Ya, hadiah sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan tersebut yang tadi sudah dinikahinya. Sebesar apa hadiah yang harus diberikan? Ya, semampu perempuan tersebut. Kalau mampu laki-laki tersebut. Kalau kaya, berikan lebih. Kalau tidak, ya berikan secukupnya sesuai dengan kemampuannya. Dan perempuan juga tidak boleh menuntut lebih. Boleh memberikan hadiah tadi sesuai dengan kemampuan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu perbuatan kebajikan untuk perempuan tersebut. Wa amma idza kana at-talaq qabla al-masasi wa qad dzukira al-mahr. Tadi itu adalah ketika ditalak, diceraikan istrinya, belum disentuh dan juga maharnya belum disebutkan. Belum disebutkan maharnya. Kalaupun kemudian sebelum diceraikan kemudian belum disentuh dan disebutkan maharnya, sudah dijelaskan berapa besaran maharnya, maka bagi laki-laki yang menceraikan tadi hendaklah membayar setengah daripada mahar tadi, 1/2, ya, setengah daripada mahar yang sudah tadi disebutkan waktu sebelum diceraikan. Meskipun belum disentuh, belum digauli, kemudian diceraikan, tapi kalau sempat maharnya sudah disebutkan, maka hendaklah dia memberikan setengah daripada mahar. Kalau belum disentuh dan belum disebutkan maharnya, maka tidak ada kewajiban mengembalikan mahar atau menunaikan mahar. Akan tetapi disunnahkan, dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada perempuan tadi sesuai dengan kemampuannya. Kalau sudah belum disentuh dan disebutkan tadi, setengah, membayar setengah mahar yang sudah disebutkan. Kecuali kalau perempuan tadi memaafkan, nggak usah memberikan bonus, nggak usah dibayar mahar yang tadi sudah disebutkan, maka tidak ada kewajiban bagi laki-laki untuk membayarkan setengah maharnya. Atau wali perempuan mengatakan, ya kita maafkan, nggak usah dibayar mahar tadi, setengah maharnya nggak usah dibayarkan, maka sudah jatuh kewajibannya. Ya, ini hukum yang Allah jelaskan di ayat yang
236 dalam surat Al-Baqarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini di ayat yang ke-237. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan ingatan atau ketegasan bahwasanya jangan sampai kemudian melupakan. Jangan sampai melupakan bentuk saling kasih sayang dan berbuat baik di antara kedua insan tadi dalam hubungan pernikahan. Jangan sampai apa? Jangan sampai saling melupakan. Kalaupun ada ketidakcocokan sehingga menyebabkan perceraian, tapi itu cukup memutuskan hubungan pernikahannya saja. Tapi jangan kemudian memutuskan hubungan yang lainnya. Ya, seperti hubungan apa? Hubungan tadi sudah mungkin mantan besan kan begitu. Jangan memutuskan silaturahminya. Jangan memutuskan hubungannya 100% karena tidak ada hubungan anak-anaknya sudah mungkin sudah bercerai gitu ya. Kemudian saling sama besan, mungkin langsung juga sama-sama memisahkan diri, atau menantu dengan mantan menantu dengan mantan mertua. Tidak boleh kemudian memutuskan hubungan 100%. Karena bagaimanapun sudah pernah menjadi saudara atau mengikat hubungan dengan tali pernikahan. Ya. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 237. Nah, perkara terkait dengan mengkhitbah ya, atau menceraikan seorang perempuan yang tadi pernah dinikahi, tidak ada dosa bagi orang menceraikan perempuan tadi yang sudah pernah dinikahi dan belum sempat digauli. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika ada seorang laki-laki dari kaum Ansar, dia menikahi perempuan dari Bani Hanifah. Namun kemudian pada saat itu belum sempat digauli dan belum disebutkan maharnya. Maka saat itu kemudian diceraikan perempuan tersebut. Maka setelah perempuan tersebut diceraikan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Ini yang ayat yang 236 ini. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa mat'uhunna 'alal mus'i' qadaruhu. Itu ketika kalian ketika kalian menceraikan istri kalian sebelum kalian sentuh atau gauli, dan kalian belum sempat menyebutkan mahar pada waktu itu. Tidak disebutkan maharnya, maka kata Allah, wa mat'uhunna 'alal mus'i' qadar. Tidak mengapa kalian tidak usah membayarkan maharnya, ya. Cukup kalian memberikan hadiah atau mut'ah kepada perempuan yang diceraikan yang belum disentuh dan tidak disebutkan maharnya. Maka Nabi SAW ketika itu langsung memerintahkan sahabat dari Ansar tadi dengan perkataan beliau, dengan sabda beliau, amti'uha walau biqalan suwatik. Berikan hadiah kepadanya, kepada perempuan tadi, meskipun hanya dengan pecimu. Yang penting kasih hadiah, ya, sesuai dengan kemampuannya. Apa yang engkau punyai dari sesuatu yang berharga, maka berikan. Ya, ini sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan yang tadi sudah dinikahi. Ya, ini ayat yang berkaitan dengan mengkhitbah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sedang dalam keadaan masa iddah. Maka ketentuannya boleh melamar, boleh menyatakan suka, tapi dengan cara tidak terang-terangan, dengan bahasa kiasan. Melamarnya boleh, tapi lamarannya dengan bahasa kiasan.
Tidak langsung Tidak langsung to the point. Dan tidak boleh seseorang yang tadi menyembunyikan suka, tidak boleh berazam. Tidak boleh niatannya kuat ingin menikahi perempuan tadi sampai habis masa iddahnya. Jangan Jangan gacor kalau bahasa orang sekarang untuk terus pingin nikah, ngebet nikah. Jangan ngebet nikah karena belum habis masa iddah. Tahan sebentar, bersabar. Kalau sudah habis masa iddah baru kemudian boleh diutarakan dengan terang-terangan nanti. Kalau sudah habis masa iddahnya. Kalau masih ada, tak boleh. Kemudian yang ada hukum-hukum fikih yang terjadi yang kita bisa ambil di sini dalam ayat-ayat ini. Yang pertama adalah apa hukum mengkhitbah perempuan? Secara umum, apa hukumnya melamar atau meminang perempuan? Sebelum kita membicarakan tentang hukum secara umum, maka perlu kita ketahui bahwa perempuan itu ketika ingin dilamar ada 3 macamnya. Ada 3 macam perempuan. Yang pertama, ada perempuan yang boleh dikhitbah, baik secara kiasan, sindiran, ataupun terang-terangan. Jadi ada perempuan yang boleh dilamar dengan bahasa, Masya Allah, tambah cantik saja kelihatannya ini. Atau ada pun yang boleh langsung terang-terangan, saya suka kepadamu, saya ingin menikahimu. Nah ini secara terang-terangan dan secara kiasan boleh, yaitu perempuan yang tidak ada hubungannya dengan laki-laki lain. Ya, tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Kosong perempuan itu. Dan ini satu ketentuannya yang boleh dilamar secara terang-terangan dan kiasan, perempuan yang sendiri, tidak ada dalam penguasaan laki-laki lain, tidak menjadi istri orang lain. Dan yang kedua, syaratnya yang kedua, dia tidak dalam keadaan iddah, tidak dalam masa iddah. Ya, kalau masa iddah sudah ada tadi. Kenapa? Li'annahu lamma jaza nikahuha jazat khitbatuha. Karena dalam masa yang tadi, syarat yang kedua tadi, 2 syarat tadi, boleh dinikahi masa itu. Kalau ada perempuan yang kosong, tidak ada dalam masa kekuasaan orang lain, laki-laki lain, boleh dinikahi, boleh. Perempuan tidak dalam masa iddah, boleh dinikahi, boleh. Maka kalau boleh dinikahi, boleh juga untuk dipinang atau dilamar atau dikhitbah. Ya, jadi ada perempuan yang pertama salah satu macam perempuan yang pertama itu perempuan yang boleh dikhitbah atau dilamar atau dipinang dengan terang-terangan dan dengan kiasan. Syaratnya 2. Kalau perempuan itu kosong sendirian, tidak dalam masa kekuasaan, tidak ada dalam kekuasaan orang lain, artinya bukan istri orang. Atau yang kedua, tidak dalam masa iddah. Boleh dilamar, boleh dipinang dengan jelas ataupun dengan bahasa kiasan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga perempuan yang boleh dikhitbah secara terang-terangan, tapi tidak boleh kiasan. Harus to the point, nggak boleh pakai sindir-sindiran. Siapa itu? Yaitu perempuan yang masih dalam wahiyallati fi ismati zaujiyah. Ya, yaitu perempuan yang masih dalam ikatan tadi, ikatan pernikahan. Fa inna khitbataha wahiya yang kedua ini tidak boleh dikhitbah, tidak secara terang-terangan, tidak secara sindiran. Maaf, yang kedua ini tidak boleh secara terang-terangan, tidak boleh secara sindiran, nggak boleh pokoknya dilamar. Baik mau nyindir, mau tedofoin nggak boleh. Ini yang kedua, yaitu orang yang masih milik orang, perempuan masih milik orang, nggak boleh bilang, woi cantik, makin cantik aja, nggak boleh. Atau langsung jelas saya suka sama kamu, pingin menikahimu, nggak boleh, haram. Kenapa? Karena milik orang, nggak boleh itu ya. Fa inna khitbataha fi ismati wa hiya fi ismati akhar ifsadun lil alaqati zawjiyah wa huwa haram.
Karena kalau kita sempat mengutarakan suka tadi, ngelamar dengan sendirian atau jelas-jelasan, ini bisa membuat perang saudara, kan gitu. Bisa menyebabkan perang ini. Baik perang saudara ataupun perang dalam rumah tangga orang. Jangan menjadi orang ketiga ini haram hukumnya. Haram hukumnya menjadi orang ketiga dalam pernikahan orang lain. Ya, haram, diharamkan dalam agama, tidak dibenarkan. Kalau nanti suka ya nantilah, kalau dia memang bukan milik siapa-siapa boleh disukai. Tapi kalau milik orang jangan. Wa kadzalika ataupun ini kalau masih milik orang enggak boleh sama sekali dikhitbah, baik jelas-jelas atau sindiran. Begitupun hukumnya orang yang ditalak masih boleh rujuk. Talak 1 atau talak 2 ya. Fa innaha fi hukmil mankuhah. Kalau orang masih ditalak 1, talak 2 masih ada kemungkinan rujuk sama suaminya, enggak boleh juga dilamar. Baik terang-terangan atau secara sindiran. Karena masih dalam kategori masih nikah masih istri orang. Ya kan, meskipun ditalak 1. Ya, dia masih masa iddah, ditalak, masih ada kesempatan laki-laki atau suaminya untuk rujuk. Tidak boleh dilamar dengan terang-terangan atau dengan sindiran, enggak boleh. Ini macam yang kedua. Jadi ada perempuan yang tidak boleh dilamar sama sekali. Kalau tadi boleh dilamar dengan jelas atau dengan kiasan. Yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga boleh dilamar secara kiasan, tidak boleh terang-terangan, tidak boleh to the point. Sindiran saja, yaitu yang tadi, yaitu orang yang masih dalam masa iddah dan dia ditinggal mati oleh suaminya. Kalau diceraikan dan dia masih dalam masa iddah tapi talak 1, talak 2 itu enggak boleh. Enggak boleh sama sekali tadi. Yang kedua macamnya. Kalau ini dalam masa iddah tapi dicerai atau berpisahnya karena ditinggal mati oleh suaminya. Bukan diceraikan. Ya, bukan talak 1 ataupun talak 2. Ya. Inilah yang disebutkan tadi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 235 surat Al-Baqarah. La junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak ada dosa bagi kalian terhadap apa-apa yang kalian omongkan, bahasa kiasan yang kalian utarakan untuk meminang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Bahasa kiasan saja. Ya, begitupun wa mithluha al-mu'tada al-ba'in al-mutallaqah thalathan. Begitupun sama, ini boleh dilakukan untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya atau perempuan yang ditalak 3. Yang ditalak 3 kan sudah enggak ada boleh tuh, enggak boleh langsung rujuk, ya kan? Enggak boleh rujuk dengan suaminya. Rujuknya apa? Kalau dia menikah lagi dengan orang lain, dengan laki-laki yang kedua, kemudian dia talak, kemudian habis masa iddahnya, baru boleh rujuk. Baru boleh dengan itu pun dengan nikah yang akad yang baru. Nah, kalau ada perempuan yang ditalak 3, dia masih dalam masa iddah, boleh dilamar, boleh, tapi dengan cara sama dengan orang yang ditinggal mati suaminya, dengan cara kiasan saja, sindiran, tidak boleh terang-terangan. Nah, ini. Maka tidak boleh jelas. Itu 3 macam, berarti 3 macam perempuan terkait dengan lamaran. Ada yang boleh dilamar dengan jelas, dengan to the point, dengan bahasa yang jelas, ada juga dan kiasan, yaitu mereka perempuan-perempuan yang tidak dalam kekuasaan orang lain. Ya. Tidak boleh juga mengkhitbah tidak boleh juga, sama sekali tidak boleh mengkhitbah kepada perempuan yang dikhitbah oleh orang lain. Tidak boleh mengkhitbah. Ya, kata Nabi, tidak boleh mengkhitbah perempuan yang masih dalam khitbahan orang lain. Kalau ada saudaranya yang sudah maju, udah tunggu dulu giliran sampai jelas itu. Kalau ditolak yang itu baru boleh maju. Kalau mau bersaing, jangan bersaing. Wah, dia yang lamar ikut ngelamar, nggak boleh. Itu harus secara sehat. Kemudian yang kedua, tadi melamar perempuan ada yang boleh dilamar secara jelas, terang-terangan. Yang kedua, ada yang tidak boleh dilamar sama sekali. Baik secara jelas ataupun secara terang-terangan ataupun secara kiasan, enggak boleh dilamar sama sekali, yaitu istri orang.
nggak boleh. Atau istri orang yang diceraikan talak 1 atau talak 2, nggak boleh dilamar. Sedangkan dia masih dalam masa iddah, masih ada kemungkinan dia rujuk dengan suaminya. Karena dia masih dianggap pernikahan itu masih dalam pernikahan. Sehingga dalam bab waris nanti orang yang masa iddah diceraikan talak 1 atau talak 2, ini mendapatkan waris atau tidak. Ini merupakan permasalahan dalam warisan. Masih berhak. Ada ulama kemudian yang mengatakan masih berhak mendapatkan waris. Kenapa? Masih dalam hubungan pernikahan. Karena masih raj'i, boleh dirujuk. Berbeda dengan bain, ya. Ini yang kedua. Tidak boleh Tidak boleh dilamar secara mutlak, baik jelas dengan terang-terangan ataupun secara kiasan. Yang ketiga, boleh dengan kiasan, tidak boleh jelas. Yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya belum habis masa iddahnya, atau perempuan yang ditalak 3. Boleh kiasan, tidak boleh jelas. Karena tidak ada kesempatan untuk laki-lakinya sudah nggak boleh rujuk. Ya, kalau yang pertama sudah ditinggal mati oleh suaminya, yang ketiga nggak boleh rujuk laki-lakinya. Ya, harus dinikahi oleh orang lain lagi, baru nanti setelah ditalak dan habis masa iddah mengadakan nikah atau akad yang baru. Nah, ini hukum yang pertama, kebolehan mengkhitbah perempuan. Ada 3 kondisi tadi. Ada 3 macam perempuan dan 3 kondisi. Kemudian yang kedua sekali lagi mungkin terakhir nih, yang kedua, hukum yang kedua, apakah sah pernikahan, hal nikahu fil iddati sahihun am la? Apakah sah pernikahan yang dilakukan seseorang masih dalam masa iddah? Sah enggak? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pernikahan ketika ada perempuan yang masih dalam masa iddah. Haram. Tidak boleh menikah perempuan itu sedangkan dia masih dalam masa iddah. Wa aujabat tarabbus 'ala zaujah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perempuan itu untuk menunggu. Kalau masih masa iddah, suruh sabar sama Allah. Jangan kemudian kan sudah ditinggal mati oleh suaminya. Sudah meninggal suaminya. Kok masih tidak boleh dinikahi atau tidak boleh menikah? Sabar. Apa kemarin sebelumnya salah satu tujuan iddah, hikmahnya iddah itu apa? Memastikan kondisi rahimnya, biar nanti nasabnya tidak bercampur. Bisa memastikan kondisi rahim. Makanya tidak boleh kemudian haram hukumnya perempuan menikah atau laki-laki menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah. Hati-hati. Jangan mentang-mentang sudah cerai secara pengadilan sudah sah, baru seminggu cerai langsung sudah masuk. Sudah akad, nggak boleh. Tunggu. Perempuan tadi harus bersabar, menunggu. Sawa'un kana dzalika fi iddati talaq aw fi iddati wafat. Baik itu diceraikan dengan dengan perceraian suaminya dan masih dalam keadaan hidup, ataupun perpisahannya karena ditinggal mati oleh suaminya, harus bersabar. Wajib menunggu perempuan tadi. Sebagaimana di sini juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan perkara tersebut di ayat yang 235. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan jangan kalian berkeinginan kuat untuk menikahi perempuan tadi sampai habis masa iddahnya. Tunggu. Ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keharaman. Haram hukumnya menikahi, membuat akad nikah, mengadakan akad nikah dengan perempuan yang masih dalam masa iddah. Dan para ulama sepakat bahwasanya akad yang dilakukan ketika perempuan masih dalam masa iddah, akadnya otomatis batal, tidak sah. Pernikahannya harus dibatalkan, tidak sah hukumnya. Meskipun sudah lengkap syarat dan rukunnya, tapi kalau masih dalam masa iddah, batal. Ada walinya, ada saksinya, ya,
orang yang akad tadi, ada perempuannya, ada calon suami, ada calon istri tadi, kemudian ijab kabulnya ada, tidak sah kalau masih dalam masa iddah. Kalau kita menemukan, harus dipisahkan. Tidak sah hukumnya dan wajib difasakh. Wajib dipisahkan. Wajib diputuskan hubungan pernikahan tersebut. Dengan larangan Allah Subhanahu wa taala tadi, wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan di antara para ulama kita. Ya. Wa idza aqada 'alaiha wa bana biha fusihan nikah. Kalaupun sudah akad, kemudian sudah selesai dilakukan akadnya, maka difasakh, diputuskan. Wa hurrimat 'ala ta'bid indal Malik wa Ahmad. Dan konsekuensinya bukan hanya nikahnya tidak sah, dan juga juga harus dipisahkan. Kalau menurut sepakat ulama tidak sah dan harus dipisahkan. Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, mengatakan haram, tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Ini pendapatnya mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Hurrimat 'ala ta'bid, diharamkan selama-lamanya, tidak boleh dinikahi. Maka jangan main-main nih menurut mazhab Maliki dan Hambali. Fala yahillu nikahu abadan indahuma liqada'i Umar radhiyallahu anhu bidzalik. Karena pernah terjadi dan pernah diputuskan oleh Umar ibn al-Khattab pada masa beliau kejadian seperti ini. Makanya mazhab Maliki dan mazhab Hambali kemudian kalau ada kasus seperti ini, mereka kemudian bermadhab seperti madhabnya Umar. Ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab pernah terjadi, ya, ada perempuan atau ada laki-laki yang menikahi perempuan masih dalam masa iddah. Kemudian diputuskan oleh Umar, difasakh dan diharamkan selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Nah, mazhab Maliki dan Hambali bermadhab dengan madhab tersebut. Kalau madhab Abu Hanifah dan Syafi'i, madhab Abu Hanifah dan Syafi'i hanya difasakh saja, diputuskan. Tidak sah pernikahannya dan harus dipisahkan mereka. Tapi kalau kemudian dia habis masa iddahnya, maka si laki-laki yang tadi sempat menikahinya dikategorikan boleh melamar. Boleh melamar. Tidak diharamkan secara selama-lamanya. Ini madhabnya Abu Hanifah, madhab Hanafi dan Syafi'i. Ya. Kenapa? Karena mereka berdalil karena hukum asalnya adalah tidak haram. Hukum asalnya boleh. Ya, boleh melamar karena apa? Karena perempuan yang bukan mahram. Ya, kalau mahram kan perempuan yang boleh dilamar, boleh dinikahi, maka hukum asalnya bilang boleh, maka boleh tidak diharamkan selama-lamanya. Dan mereka mengatakan tidak ada dalilnya secara nas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi nggak ada dalilnya, meskipun itu merupakan qadanya Umar, keputusan Umar pada waktu itu. Tapi mereka kemudian madhab Abu Hanifah dan madhab Syafi'i mengatakan boleh dilamar setelah habis masa iddahnya. Cukup hanya difasakh saja, tidak sah pernikahannya dan harus dipisahkan. Tapi boleh nanti setelah habis masa iddah boleh dilamar. Kalau madhab Hambali dan Maliki tidak boleh. Selama-lamanya haram hukumnya untuk menikahi perempuan tersebut. Sehingga sekali lagi bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan mengkhitbah atau melamar perempuan, nanti mungkin ada kalau bapak-bapak sih ada sih yang beberapa ini ya. Datuk, tuh. Nah, ada sih yang masih, tapi mungkin nanti ada anak yang ingin dilamarkan, dilihat dulu perempuannya yang ingin dilamar kosong atau masih dalam kuasaan orang lain atau dalam masa iddah. Ya, kalau dia kemudian dia perempuan tadi kosong, ya boleh dilamar, baik terang-terangan ataupun secara kiasan boleh. Kalau kosong atau setelah habis masa iddahnya boleh.
sudah boleh, sudah free. Tapi kalau masih dalam penguasaan orang lain haram hukumnya. Masih jadi istri orang, nggak boleh, haram. Nggak boleh, meskipun anaknya ngebet, Pak, pokoknya saya suka sama, itu perempuan orang, nggak boleh. Nah, cari yang lain, suruh cari yang lain anaknya. Ataupun kalau ada janda, bahasanya janda karena sudah ditinggal mati oleh suaminya, tapi masih masa iddah, nggak boleh terang-terangan, kiasan boleh. Atau atau perempuan janda yang ditallak 3 oleh suaminya, boleh kiasan, tidak boleh terang-terangan. Kecuali kalau habis masa iddahnya boleh. Kalau habis masa iddahnya dia menjadi kategori perempuan yang nomor 1 tadi, ya, boleh secara terang-terangan ataupun kiasan. Kalaupun kemudian, hati-hati lagi, kalau ada kemudian perempuan yang sudah diceraikan atau berpisah dengan suaminya masih dalam keadaan masa iddah, ingat, tidak boleh dinikahi, tidak boleh berakad dengannya. Kalau sempat akad, sepakat para ulama harus batal pernikahannya. Meskipun sudah resepsi, sudah walimah, ternyata masih dalam masa iddah, wajib dipisahkan, tidak sah pernikahannya. Kemudian 2 madhab, 2 pendapat. Ada yang mengharamkan kalau terjadi itu, madhab Maliki dan Hambali, haram selama-lamanya, tidak boleh dinikahi. Madhab Syafi'i dan Hanafi boleh dinikahi setelah habis masa iddah, tidak diharamkan selama-lamanya. Makanya hati-hati, syukur madhabnya Syafi'i di sini. Maka berhati-hati, dilihat. Kalau ada anak kita atau bapak-bapak yang sudah kosong ini, yang sudah sendiri, suka dengan perempuan, lihat dulu. Ini free atau tidak, masa iddah atau tidak, lihat baik-baik, ya, sehingga aman nanti kondisinya. Ini terkait dengan Terkait dengan khitbah, melamar perempuan yang dalam masa iddah atau masa yang ditinggal mati oleh suaminya, atau menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah. Insyaallah berikutnya nanti masih ada beberapa hukum fikih di sini. Masih ada 3 hukum fikih yang insyaallah kita akan pelajari di pembahasan ini. Ada yang kemudian hukum suami istri yang tadi yang diceraikan sebelum digauli, konsekuensi hukumnya apa saja, ya, ini insyaallah kita akan bahas. Kemudian pemberian hadiah setiap orang perempuan yang diceraikan, apakah suami yang menceraikan hukumnya wajib memberikan hadiah atau tidak kepada setiap perempuan yang diceraikan, wajib atau tidak. Insyaallah ini juga akan kita sama-sama pelajari, termasuk juga ketentuan pemberiannya, hadiah yang ingin diberikan tadi, dan besarannya seperti apa. Ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita sehat, ya, usia yang barokah insyaallah, sehingga kita kembali bisa duduk di majelis ilmu membahas hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan khitbah ataupun konsekuensi daripada perempuan-perempuan yang tadi yang diceraikan oleh suaminya, apakah pemberiannya wajib atau apa-apa saja yang masuk kepada hukum-hukum wanita yang diceraikan sedangkan belum digauli oleh suaminya. Insyaallah kita semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang barakah insyaallah, sehingga bisa melanjutkan kajian kita pada pertemuan berikutnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sebelum kita tutup ada yang kurang jelas mau ditanyakan? Enggak ada yang berniat mengkhitbahkan, Pak? Aman, Pak, ya? Enggak ada insyaallah. Pak Marjulis jangan angkat tangan, Pak. Jangan. Nanti minta tolong dibantu boleh, kalau minta tolong dibantu boleh. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair. Jelasnya minta dibantu lagi. Jangan laporan ya, jangan laporan. Jangan laporan.